sebelum ini Indonesia adalah bakal mengadakan ajang perlawanan FIFA iaitu Piala Dunia U20, tetapi dibatalkan kerana ketegasan ya Indonesia dalam hal ini terkait tentang timnas Israel ya yang mengikuti Piala Dunia U20, maka digantikan kepada Argentina. Bagi saya Indonesia sangat-sangat tegas ya dalam hal ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah usai ditunjukkan Indonesia secara rasminya menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 yang akan berlangsung pada tanggal 10 November sehingga 2 Disember 2023 menggantikan negara Peru kerana negara Peru tidak dapat menghadapi persediaan dan juga persiapan dari segi pembangunan infrastruktur. Jadi maka dengan itu Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan secara rasmi pada tanggal 23 Juni 2023 pada hari Jumat secara rasminya Indonesia menjadi tuan rumah ya Piala Dunia U17 di Indonesia. Kabarnya guys, setelah usai rasmi ini dikatakan oleh Presiden FIFA, kabarnya ada komentar fans dari Malaysia mengatakan hal ini terhadap setelahnya Indonesia ditunjukkan sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Jadi bagaimanakah ceritanya guys? Ayo kita akan sama-sama nyimak dengan judulnya komentar fans Malaysia setelah Indonesia ditunjuk FIFA jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023, dan ini merupakan dari channel 360 Badminton. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA telah resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Bapak Erik, ya Ajang benar. ini bakal bergulir pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Benar. Indonesia akan menggantikan Peru yang dinilai tidak bisa memenuhi tenggat waktu dalam pembangunan infrastruktur pendukung. Infrastruktur. Kabar ini pun langsung didengar oleh fans sepak bola Malaysia. Beragam komentar bermunculan setelah Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Bagaimana komentar-komentar dari fans sepak bola Malaysia? Mari bagaimana? kita tonton. Syarul AR lebih kepada kestabilan politik dari Malaysia. Harap U17 Indonesia jadi juara Piala Dunia. Jempol dari Bedovets. Wah. Jiran kata Malaysia iri hati. Kita dah lama anjurkan World Cup U17 nih tahun 97. Indonesia semua bidang harus padu, olahraga, militer, pariwisata serta yang lain. Efek domino positif. Tidak apa, tunggu Sukan C 2025 kita tuan rumah. Zakari Hari. FIFA dah kena sobok barangkali. PSSI bijak runding. Kantor FIFA di Kanoha, kantor FIFA di Jakarta Pak. Nah, kantor FIFA di Jakarta. Bijak FIFA, Indonesia hanya menanti tetamu di rumah, tidak perlu menyertai Piala Asia U17. Di Indonesia rakyatnya ramai yang jutawan. Bagaimana menurut kalian? FIFA berasal dari Indonesia. Nama sebenar FIFA Dewi FIFA Indrawan Supardi. Mana bisa begitu? Nggak boleh. Kantor FIFA ada di mana nih? Tuh. Seperti begini komentarnya. Wow, banyaknya Indonesia dalam nih. 300 juta penduduk zero AFF Cup kok bisa? Tunggulah saat kekalahan Indonesia kelak ada yang barakuda nanti. Jangan seperti begitu komentar. World Cup Under 17. Kantor FIFA di negara tuan-tuan. Kantor FIFA di Jogja.
Tengok cerminlah, tak payah provok dan hasad sesama majoriti muslim. 100% apabila situasi berlaku ke Malaysia post World Cup. Anak emas FIFA. Malaysia membalas Indonesia 5-1. Indonesia gagal ke Piala Asia U17, tapi akhirnya Indonesia ke Piala Dunia U17 dan Malaysia gagal. Bijaknya Indonesia, mungkin fasilitas bola sepak di Indonesia lebih baik dari negara ASEAN di sekitarnya. Kita duduk kutuk-kutuk negara. Benar. Apa ini? Kantor AFC ada di Jakarta. Sebuah hal wajar karena ketua PSSI Indonesia yang sekarang lumayan terkenal di luaran dan dihormati di luar, jadi Indonesia kembali dipercaya. Benar. Tanya Indonesia, Asia Tenggara mulai mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia walaupun U17 dan 20, guys. Apa ini? Ini toksik nih ya, guys. Apa ini? Biar betul anak emas baru FIFA Indonesia. Jangan seperti itu. Kami dah agadah selepas Peru gagal jadi tuan rumah U17 pasti pindah ke Indonesia. Ditambah FIFA juga malu. Bijak FIFA. Indonesia hanya menanti tetamu di rumah, tidak perlu menyertai Piala Asia U17. Apa sahaja acara mereka boleh jadi tuan rumah. Ekonomi sedang memuncak. Dan Israel pula layak ke Piala Dunia U17. Indonesia pun protes dan tarik diri. Begitulah ulang-ulang ceritanya. Mana dah sudah? Tidak sudah. Israel pun tidak layak. Tanya Indonesia sebelah kaki layak ke FIFA World Cup 2026. Seperti begini komentarnya. Tapi salut pada Indonesia. Sebelum ini mereka sanggup bertegas dalam bab Israel. Mereka sanggup kehilangan hak penganjuran hanya sebab tak sudi terima kehadiran Israel. Erick Thohir ini anak emas FIFA kah? Senang-senang saja nak anjur World Cup walaupun rekod negara Indonesia ini kurang cantik. Bukan begitu. Salah satu sebab kepercayaan FIFA ke Indonesia disebabkan fanatik atmosfera penyokong bola sepak mereka yang sentiasa penuh. Tapi skuad U17 orang sebelum ini pernah kena belasah. Lepas itu tadi riset akhir sebab ada pasukan ini main kejuaraan akhir. Tidak. Indonesia banyak tanah-tanah besar. Cuma stadion saja banyak yang tidak boleh diharapkan dari dekat Pulau Jakarta saja. Tidak. Banyak lagi. Walaupun Indonesia ranking FIFA rendah, tapi bola sepak dunia mempercayai Indonesia untuk menjadikan rumah Piala Dunia U17. Benar. Bagi saja Indonesia pergi banyak kalau tak nak menyesal nanti. Apalagi nih? Ini komentar-komentar yang nggak bisa Uncle coba baca ya guys. Toksik. Depa nih bagi jadi host World Cup U3 pun dah cukup riak dah. Ini juga guys, saya tidak sanggup untuk membaca guys karena berbaur komentar-komentar yang saya nggak bisa. Kalau kata mampu nak tewaskan Malaysia untuk ini pun ke Piala Dunia U17 saja lihat kalau Mabi 17 simple. Malaysia bila dah tunggu EM deh, bawa nama Malaysia ke World Cup, jangan shock sendirilah. Kalau U17 sama Israel pasti gak mau jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Saya juga yakin semua rakyat Malaysia juga benci Israel, tapi gitulah. Apa ini? Semua player. Itu maknanya tak rugilah Indonesia dah bertahun-tahun renovasi beberapa stadion demi menjadi tuan rumah Piala Dunia hari itu. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel 360 Badminton. Kita sudah baca komentar fans-fans dari Malaysia. Ada yang berbaur positif, ada yang berbaur menyinyir. Ya kayaknya seperti begitu, toksik dan sebagainya. Tetapi bagi saya ingin terangkan sekali lagi mengenai tentang bagaimana lanjutan FIFA U17 yang mana kepercayaan semula daripada Indonesia diterima setelah ditunjuk oleh Presiden FIFA ya guys, yaitu Gianni Infantino. Jadi kalau kita lihat apa ini berita-berita ataupun media pada hari ini, yaitu timnas Israel tidak layak ataupun lolos ke Piala Dunia U17. Jadi mana mungkin sekiranya orang kata Piala Dunia U17 tidak berlangsung ya di Indonesia pada tanggal 10 November dan juga sehingga 2 Desember nanti ya. Jadi ini merupakan salah satu kesempatan bahwa Indonesia
akan menunjukkan penampilan untuk mengadakan ajang ya Piala Dunia ini. Dan kalau kita lihat sebagai tuan rumah, ini merupakan salah satu orang kata kesempatan, kerana apabila mana-mana pun negara ya, sekiranya negara itu menjadi tuan rumah, secara otomatik ya negara tersebut akan mewakili sebagai tuan rumah Piala Dunia ya, sama ada U17, U20 ataupun peringkat yang tertinggi. Jadi maka dengan itu Indonesia ini sesuai lah, kerana mereka dijadikan, ditunjukkan sebagai tuan rumah, maka mereka ya sebagai tuan rumah orang kata selayaknya mewakili Indonesia untuk ke Piala Dunia U17. Jadi kalau kita lihat juga bahawa Indonesia baru-baru ini melawan perlawanan FIFA persahabatan matchday di antara timnas Palestina dan juga timnas Argentina yang mempunyai kedudukan ranking FIFA nomor 1. Kita sudah lihat bagaimana penampilan mereka mengadakan ajang perlawanan persahabatan sahaja, tetapi kemeriahan begitu cantik sekali guys, begitu keren sekali dengan pendukung-pendukung ya, supporter-supporter Indonesia. Maka selayaknya mereka dijadikan sebagai sorotan, kerana banyak media mengatakan sesuatu yang baik kepada Indonesia, terutamanya supporter, layanan ya daripada Bapak Erick Thohir, seluruh manajer PSSI. Begitulah ya apa yang mereka dapat, orang bilang melayani tetamu ya, dan itu adalah merupakan salah satu bahawa kesempatan, dan juga orang luar nampak bahawa Indonesia ini ya, nampak kemeriahan mereka apabila menerima tetamu. Jadi kita lihat ya, sebanyak 37 buah negara menyiarkan siaran timnas Indonesia versus Argentina baru-baru ini. Jadi bagi saya tidak mustahil apabila negara tersebut melihat beberapa detik dan juga perlawanan siaran ini, mereka akan menampakkan langsung bahawa sepertinya Piala Dunia guys ya. Jadi itu adalah merupakan salah satu faktor kenapa Indonesia juga dipilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Dan saya bisa mengatakan bahawa Ketua Federasi FIFA Gianni Infantino tidak ragu-ragu untuk memilih Indonesia, karena sebelum ini Indonesia adalah bakal mengadakan ajang perlawanan FIFA yaitu Piala Dunia U20, tetapi dibatalkan kerana ketegasan ya Indonesia dalam hal ini terkait tentang timnas Israel ya yang mengikuti Piala Dunia U20, maka digantikan kepada Argentina. Bagi saya Indonesia sangat-sangat tegas ya dalam hal ini, tetapi kali ini guys timnas Israel tidak layak ataupun lolos ke Piala Dunia. Jadi maka itu adalah merupakan kesempatan daripada Indonesia untuk melakukan yang terbaik. Bagi saya tidak kisahlah sama ada komentar fans dari Malaysia tadi itu yang ada yang berbau negatif, ada yang berbau positif. Bagi saya kita mengambil orang kata pengajaran dan juga pelajaran kita bahawa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kemampuan Indonesia apabila mengadakan perlawanan Piala Dunia U17 pada tanggal 10 November sehingga 2 Desember. Jadi saya percaya Indonesia juga ya mempunyai stadion-stadion yang berkualitas seperti di Stadion GBK ya, di stadion di Kapten Bali, stadion di Bung Tomo Surabaya, dan banyak lagi tempat-tempat stadion yang telah banyak direnovasi guys. Jadi apa yang kita lihat, stadion tersebut adalah merupakan standar FIFA mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh FIFA. Jadi mana mungkin apa yang dikatakan tadi stadion yang ada di Indonesia itu tidak ada yang berkualitas. Sebenarnya itu saya rasa tidak mengambil pengetahuan ataupun melibatkan diri untuk lebih tahu bagaimana cerita jiran tetangga kita ya. Jadi ini salah satu juga bahawa kita perlu tepiskan, karena banyak media dan juga berita-berita mengatakan stadion yang ada di Indonesia itu sangat-sangat layak untuk mengadakan Piala Dunia seperti Piala Dunia U20, U17 dan sebagainya ya. Karena piawaian standar FIFA orang bilang sudah mencukupi dan bersedia untuk menghadapi perlawanan ajang Piala Dunia U17. Begitu juga dengan Bapak Erick Thohir, saya sangat yakin beliau sangat sukses dan banyak merencanakan dari segi pembangunan timnas Indonesia. Jadi kita berikan peluang dan juga sebagainya, karena Bapak Erick juga sangat berani dan tegas dalam membuat segala keputusan dan sebagainya. Dan beliau juga merupakan salah seorang mantan kepada Inter Milan, bos besar. Jadi orang bilang menampakkan kewibawaan beliau dalam menyelesaikan dan juga membangunkan ya terutamanya sepak bola di Indonesia. Begitu juga penggemar-penggemar di Indonesia begitu ramai sekali
penggemar yang cintakan kepada sepak bola di Indonesia. Jadi menurut kalian bagaimana? Saya sudah utarakan pendapat saya. Bagi saya itu hak untuk komentar, sama ada baik ataupun kurang baik dan sebagainya, terpulang kepada individu itu sendiri ya. Ini adalah pendapat saya, komentar saya, disclaimer. Jadi apa-apapun kepada kalian, jika sekiranya untuk memberikan komentar, silakan tulis di ruangan kolom komentar. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.